Hei, neraga kareba kaceps di sini. Jika sudah tidak bisa merasakan damainya air mengalir, sejuknya sentuhan angin, merdunya nyanyian jangkrik, indahnya sekuntum bunga tak terkiranya ciptaan Tuhan, maka jiwa ini sudah benar-benar dipenuhi kegelapan. Maka menangislah. Selamat menjadi saksi. Cerita dimulai dengan melihat seorang pria tampan lagi galau berat. Saat ini hidupnya benar-benar terpuruk, pedih, suram, tak berdaya sebab ia tak bisa move on dari sang istri tercintanya yang baru-baru ini meninggal. Pria tampan ini bernama Kang Il. Sekarang hidupnya hanya dipenuhi penyesalan demi penyesalan sebab pada saat detik-detik terakhir istrinya kala itu di rumah sakit, ia malah sibuk kerja lalu datang menemui istrinya dalam kondisi sudah tak bernyawa. 일어나 집에 가자. Sil ini bekerja sebagai pemadam kebakaran. Hari ini ia kembali bekerja setelah kematian istri tercintanya, Ji. Kepala tim Pak Lukman sempat memarahi Il karena ia datang sangat terlambat. Belum lagi wajahnya selalu saja lesu. Maksud Pak Lukman di sini, bagaimanapun cobaan hidup itu menerpa, kita harus tetap bisa tersenyum. Sabri mengiyakan. Di sisi lain, kita melihat seorang dokter cantiknya bukan main. Dokter ini bernama Mi. Hari ini Mi akan menangani seorang pasien perempuan sedang ngamuk-ngamuk karena sakit kepala. Pasien ini bernama Rukia, setia didampingi suaminya yang bernama Simbo. Kini Mi telah melakukan pemeriksaan dan mendiagnosa istri Simbo ditemani sahabatnya Erna. Setelah semuanya kelar, Mi memanggil Simbo untuk dimintai keterangan sekaligus berdiri sebagai saksi sebelum membawa istrinya pulang. Kata Simbo, gejala itu mulai muncul sejak beberapa hari yang lalu secara terus-menerus. Setelah ditangani oleh dokter Mi, baiknya istri Simbo sudah sadar dan kini telah dibawa pulang. Tak jauh ia dari rumah sakit, Simbo sangat shock melihat istrinya Rukia tiba-tiba kejang. Ia seperti orang keracunan. Sangat khawatir Simbo sampai-sampai ia nangis histeris. Ketika sudah banyak orang berkerumun melihat kejadian tak terduga ini, Pak Lukman serta anggota timnya yang sedang melakukan evakuasi juga singgah mengecek apa yang terjadi sebenarnya. Il juga terlihat ada di sana. Karena tidak ada cara lain selain mengembalikan istri Simbo ke rumah sakit, Pak Lukman pun memerintahkan Il serta anggotanya yang lain untuk segera bergegas. Semoga nyawa Rukia ini masih bisa diselamatkan. 뇌동맥류 파열 같은데. Pak Rahner, dokter mencurigai jika ini pasti pemecahan pembuluh otak. Mendengar itu, emosi Simbo langsung memuncak dan langsung bergegas mencari dokter yang telah memeriksa istrinya. Simbo sangat yakin jika ini pasti kesalahan dari dokter dan saya kira dokter yang terkait adalah Mi ditemani partnernya Erna kan? Tapi karena Simbo tidak sempat melihat di mana mereka berdua, Simbo ngamuk secara sapu rata yang menghajar setiap dokter yang dilihatnya. Beruntung Il cepat-cepat datang untuk menenangkan Simbo. Tahu-taunya Il malah kena juga. 마세요. 예? 야, 이 개자식아! Simbo ini sangat khawatir, ia takut sekali kehilangan orang satu-satunya yang ia miliki di dunia ini, istrinya maksudnya Ner. Dan karena kabar buruk sekaligus memalukan itu telah sampai ke telinga Pak Direktur, Dr. Mi dan Erna telah dipanggil ke ruangan untuk disidang baik-baik. Pak Direktur marah besar, ia mengatai mereka berdua, jika kau seorang dokter maka bertindaklah seperti dokter, obati orang sakit bukan membunuh orang sakit. Karena ternyata Nermi ini salah mendiagnosa istri Simbo, itulah mengapa Rukia sampai kejang-kejang, bahkan ketakutan besar semua orang. Pembuluh otak istri Simbo dikabarkan telah pecah, ia mengalami pendarahan otak hingga koma. Kini tak ada kata tolerir lagi, Pak Direktur langsung men-skors mereka berdua. Lisensi dokternya telah dicabut selama 3 tahun. Lebih-lebih jika keadaan istri Simbo semakin parah atau bahkan meninggal, maka status dokter Mi dan Erna akan dicabut selama-lamanya.
Karena kasus ini akan dilanjutkan ke pengadilan, Mi disarankan untuk mencari pemadam kebakaran yang telah dipukul oleh Simbo Il maksudnya, karena dengan begitu Mi bisa menuntut penyerangan kekerasan yang dilakukan oleh Simbo dengan harapan pengadilan bisa berpihak pada mereka hingga Mi tetap bisa mempertahankan profesinya sebagai seorang dokter. Esok harinya, Mi telah mengajak Il ketemu. Mereka bicara empat mata. Mi terlihat mulai merayu Il agar dirinya mau menuntut Simbo. Tahu-taunya Il malah emosi. Ia percaya bahwa rencana ini tidak benar. Dengan penuh penolakan serta sikap keras kepala, Il langsung cabut, tapi Dokter Mi terus merayu dan memaksa. 이봐요. 해봐. 그래도 폭행의 응당. 야! 그래도 그냥 눈 감아주면 그 사람들한테 덤탱이 씌우기만 해. 깡패 새끼들은 아주 그냥 사회에서 격리를. Emosi berat Kang Il, apalagi memang pikirannya sedang kacau-kacaunya. Beban almarhum istri tercintanya terus terbayang. Itulah mengapa Il ini seakan berpihak dengan Simbo, sebab ia telah merasakan bagaimana pedihnya kehilangan orang yang kita cintai. Karena Mi ini sangat takut status dokternya dicabut selama-lamanya, ia bertekad untuk terus mencari cara agar Il bisa membantunya. Hari ini Mi kembali beraksi. Sebelum menemui Il, ia dandan secantik-cantiknya, namun Erna malah ngakak melihat dandanannya yang kelewatan menor. Di sebuah jembatan, ada mobil pengangkut anak ayam terbalik. Kang Il beserta timnya gerak cepat melakukan evakuasi. Mi yang kebetulan melihat kesempatan emas ini pun turun membantu tim pemadam mengangkut ribuan anak-anak ayam itu. Setelahnya, Mi mulai menghampiri Kang Il dengan so akrabnya. Mi mengeluarkan gombalan mautnya, namun lagi-lagi Il emosi. Dokter Mi mengajaknya kenalan, Il malah membelah Kang Il lalu menghindar. Mi kembali mengeluarkan gombalan mautnya, bahkan mengajak Il pacaran, namun tetap sama itu tak mempan bagi Il hingga Dokter Mi juga mulai emosi. Katanya ini laki-laki kenapa kaku amat dan keras kepala. 연애 안 할래. Karena belum berhasil, esok harinya Mi kembali beraksi. Ia datang menggombal Il dengan cara yang tak biasa. Atas kejadian itu, Mi dipanggil oleh pihak pemadam kebakaran. Mi dituntut bertanggung jawab karena telah menjadi sumber masalah serta mengganggu produktivitas tim pemadam. Di mana akhirnya Mi diminta untuk jadi sukarelawan petugas pemadam kebakaran di sini. Lalu saya kira di sini Mi terbebani, namun ia malah antusias menerima sanksi tersebut, sebab dengan begitu ia bisa mendapatkan kesempatan besar untuk terus merayu Kang Il hingga benar-benar mau membantunya mempertahankan status dokternya di pengadilan nanti. Di esok harinya diadakanlah agenda penerimaan anggota baru. Mi dan Erna akan ditetapkan jadi sukarelawan pemadam kebakaran. Dokter Mi dan Erna akan bergabung dengan tim Pak Lukman sebagai regu penyelamat. Di hari pertama Mi kerja, ia langsung shock melihat aksi Il menyelamatkan seorang pria yang hendak loncat dari atas gedung sana. Mi dan Erna melihat aksi heroik Kang Il itu seketika menganga. Awalnya mereka berdua mengira jika Il itu pasti orang yang paling acuh tak acuh dalam tim. Tahu-taunya dialah yang selalu mengambil keputusan terakhir meskipun itu dapat membahayakan nyawanya sendiri. Pada intinya Il itu sangat peka dan peduli, mukanya aja yang tak bersahabat dan jutek. Setelah situasi sudah cukup aman, mulailah si Mi mendekati Il. Mi bertanya, "Hei, apakah kamu selalu seperti itu, meletakkan nyawamu di ujung tanduk setiap saat?" Singkat saja, Il berkata jika itu sudah tanggung jawab lalu pergi. Di malam harinya, Pak Lukman mengajak mereka semua makan bersama termasuk Mi dan Erna. Harapan Pak Lukman, semoga dengan begini mereka semua bisa akrab satu sama lain, sebab ini berbicara tim bukan perorangan.
Setelah acara makan-makannya selesai, mereka semua sudah pada keluar menunggu taksi. Tahu-taunya Kang Il dan Mi tidak kebagian tempat. Disinilah Il tambah jengkel kenapa situasi dan kondisi selalu mempertemukan mereka berdua. Lalu mungkin karena Mi juga sudah bosan melihat Il yang terus memasang muka jutek, ia pun langsung ngambek lalu pergi. Tak jauh ia berjalan, Mi tiba-tiba tersungkur ke tanah. Ia seperti mengalami serangan jantung. Melihat itu Il tentunya tidak tinggal diam. Ia sangat panik lalu cepat-cepat memikul Mi untuk segera mencari pertolongan. Sudah cukup jauh Il memikul Mi dan alhamdulillahnya Mi sudah sadar, entah ia hanya pura-pura pingsan atau bagaimana. Melihat Il yang sudah ngos-ngosan, Mi sedikit memberinya sikap kasih sayang. Meskipun itu sebenarnya palsu, Mi terlihat meraih tangan Il lalu menyandarkan di keningnya. Setelah itu turun ke dada sebagai bukti jika ia sudah benar-benar membaik. Il menghentakkan tangannya karena masih terbawa rasa kesal dan capek. Nah, agar momen ini lebih berkesan, Dokter Mi mengajak Il untuk lanjut minum berdua. Tahu-taunya Il malah ngomel menggerutu, mengatai Mi gadis gila. Kenapa mau minum padahal baru saja pingsan? Dengan karakter menggemaskannya, Mi berkata jika ia tidak minum malam ini, maka stresnya akan makin parah dan kembali pingsan. Pura-pura dianer, lalu pada akhirnya mereka lanjut minum. Entah sudah berapa botol soju yang dihabiskan, Mi juga sudah sangat teler, lebih-lebih pada Kang Il. Tak berselang lama mereka saling tatap dan saling menertawai. Il tiba-tiba terlihat galau. Ia berdiri dan mengambil satu kursi lalu memeluk kursi itu seerat-eratnya. Jelas Dokter Mi heran dimana ia melihat Il sebagai lelaki jutek dan cuek, kenapa tiba-tiba jadi alay seperti ini. Sambil memeluk kursi merah itu, Il nangis terseduh-seduh, mungkin karena kembali mengingat almarhum istri tercintanya. Dicek, ternyata benar kerinduan itu kembali menggerogoti Il. Sampai detik ini ia belum bisa mengikhlaskan kepergian Ji. 안 들어봐? 응? 헤이! Ketika Il sudah siuman, partner setianya Sabri sempat bertanya, katanya engkau sangat membenci wanita itu, lalu kenapa bisa minum bersama? Tidak sepatah kata pun jawaban dari Il, malah ia kembali jalan dengan Dokter Mi. Seraya ngobrol-ngobrol, Mi tiba-tiba penasaran dengan kalung yang bergelantungan di mobil Il. Untuk mengecek kalung itu hingga ke urat-uratnya, Mi terlebih dahulu mengalihkan fokus Il. Lalu ketika ia mulai membuka kalung itu, ia kaget saat disambut foto seorang wanita. Mi bertanya siapa wanita ini. Il tidak memberikan jawaban apapun kecuali muka jutek, sedang Mi hanya bisa mengira-ngira jika wanita ini pasti sangat berharga dalam hidup Il. 안 내라? Tak munafik juga, meski Il ini sangat membenci Mi, namun sejauh ini suasana hatinya terlihat perlahan mulai membaik. Ia juga sudah mulai tersenyum, entah karena Il mulai tertarik dengan Mi atau bagaimana, entahlah. Terlepas dari semua itu, sesuai tujuan awal Mi jadi sukarelawan di sini, ia kembali mencari perhatian Kang Il. Setiap hari Mi selalu membawakan makanan spesial untuk Il. Seperti biasa, dengan sikap keras kepalanya, Il malah membuang semua makanan itu ke tempat sampah sampai Pak Lukman murka melihat kelakuan si Il itu. Tak lama mereka berantem soal makanan, tiba-tiba datang berita buruk. Telah terjadi kebocoran gas di salah satu gudang. Tim Pak Lukman pun langsung bergegas ke TKP, begitupun dengan Dokter Mi. Setibanya di lokasi, seperti biasa Il selalu jadi orang paling depan untuk keselamatan orang banyak, sebab ia sangat mengerti perihal apa itu kehilangan. Lalu setelah semuanya aman, mereka semua pada keluar dari gudang dan pulang meninggalkan tempat ini. Di tengah jalan tiba-tiba ada sesuatu yang menjanggal di pikiran Il. Alih-alih ia baru sadar jika ternyata Dokter Mi tidak ada. Il langsung menghubungi semua kerabat tapi tidak ada yang bersama Mi. Dengan penuh kekhawatiran, Il langsung putar haluan kembali ke gudang untuk mencari Dokter Mi. Tahu-taunya Il menemukan Mi dalam kondisi tergeletak ke lantai. Entah penyakit apa sebenarnya yang diderita Dokter Mi ini. Takut kenapa-kenapa, Il langsung mengangkut Mi untuk dibawa ke rumah sakit. Namun hal yang tak diinginkan tiba-tiba terjadi.
Mereka berdua terjebak karena ternyata pintu gudang ini bisa terkunci secara otomatis. Untungnya Mi sudah sadar. Setelah beberapa saat terjebak di dalam sini, suhu terasa makin dingin. Il mencoba menelpon seseorang, namun sial, di ruangan ini tidak ada jaringan. Agar tidak mati kedinginan di dalam sini, mereka berdua banyak melakukan perenggangan, namun cara itu sepertinya kurang efektif. Setelah berjam-jam terjebak, mereka berdua hanya bisa pasrah duduk berdampingan menunggu keajaiban datang. Dinginnya minta ampun, badan Mi dan Il mulai terasa kaku, aliran darahnya mulai tak becus. Mereka berdua hanya bisa menggigil dan terus bertahan. 당신 나 좋아하지? Wah, entah kata menyukaiku itu benar-benar dari lubuk hati yang dalam ataukah karena terpaksa, tapi yang jelas kondisi ini dapat menggambarkan kita bagaimana perasaan Il ke Dr. Mi. Setelah berjam-jam lamanya menunggu pertolongan yang tak kunjung datang, Mi juga sudah sekarat dan benar-benar pingsan. Mau tidak mau, Il harus mengambil keputusan besar. Ia membuka bajunya lalu lanjut membuka baju Dr. Mi juga. Entah apa maksudnya itu, yang jelas sekarang mereka berdua sudah tak menyadarkan diri. Tak lama setelah mereka terkapar ke lantai, alhamdulillahnya Pak Lukman dan Sabri telah menemukan mereka lalu dibawa ke rumah sakit. Kini beberapa hari telah berlalu, syukur Kang Il dan Dr. Mi baik-baik saja. Setelah seharian dengan aktivitas sebagai seorang pelayan masyarakat, Il dan Mi kembali jalan. Mereka berdua tamasya ke pantai. Begitu bahagianya Mi dapat menghirup udara segar dengan kebebasan. Il juga terlihat mulai terbuka dan tidak banyak juteknya. Seraya mereka jalan menikmati suasana tepian, Il mulai melontarkan pertanyaan ke Mi. "Hei Mi, kenapa engkau sangat ingin menjadi seorang dokter?" Mi berkata jika ia sangat senang menolong orang lain dan tidak sanggup melihat penderitaan orang-orang dalam sakitnya. Itulah mengapa selain Mi ingin mempertahankan profesinya sebagai seorang dokter, ia juga sangat menyesali kesalahannya terhadap Rukiah, istri si Simbo. Dengan kesalahan itu, Mi berjanji pada dirinya sendiri jika bagaimanapun Rukiah harus sembuh. Setelah di pantai, mereka lanjut minum bareng. Saat efek sojunya mulai beraksi, Il dengan sendirinya nangis terseduh-seduh. Tahu-taunya ia melihat Mi sebagai istrinya. Pedih sekali perasaannya Il sampai saat ini. Ya benar-benar tidak bisa move on. Melihat lelaki jutek seperti ini meneteskan air mata, Mi juga terbawa suasana. Lalu ia mengajak Il ke salah satu hotel. Semoga di tempat ini ia bisa menenangkan perasaannya. Namun Kang Il malah terus menangis. Mi juga sudah tidak tahu harus ngapain lagi agar Il ini kembali tersenyum. Segala usaha dilakukan Mi, mulai dari baring di sampingnya lalu memberinya sentuhan kasih. Tatapan Mi ke Il tercurahkan penuh ketulusan dan itu sebuah pesan jelas untuk para pecinta Hainer jika Dr. Mi ini bukan hanya sekedar merayu lagi, tapi ia benar-benar sudah jatuh hati dengan Il. Sementara Il sendiri masih terbelenggu kenangan-kenangan manis dengan almarhum istrinya. Berat ini. Lalu jika dipikir-pikir, sebenarnya kehadiran Dr. Mi dalam kehidupan Il itu sangat bagus. Ia seperti obat mujarab untuk luka Il, namun Ilnya aja yang kurang peka dengan hidayah yang telah dikirim semesta untuknya. Setelah Il bangun dari tidurnya, mereka sempat duduk berdampingan tepat di hadapan jendela melihat keindahan matahari terbit. Ketika cahaya matahari mulai menyilaukan mata mereka melalui pucuk-pucuk gunung, tiba-tiba muncul sebuah tatapan dari Dr. Mi. Tatapan itu amat tajam, lalu perlahan Mi semakin mendekap Kang Il. Saya kira Il di sini emosi lagi, namun ia terlihat memasrahkan diri hingga terjadilah perkunyaan di antara mereka berdua. Satu kesimpulan jika Il ini juga sudah mulai keenakan. Setelah kejadian di hadapan jendela, hari demi hari mereka berdua tak bersekat, yang ada hanyalah kebahagiaan demi kebahagiaan. Kang Il juga sudah mengeluarkan karakter manjanya. Tak lama mereka bermesraan, tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu. Il langsung menyeret Mi ke sebuah ruangan untuk sembunyi. Ternyata itu ruangan perenungan Il. Disinilah Mi melihat semua kenangan-kenangan mereka berdua, mulai dari tumpukan-tumpukan kado serta foto-foto pernikahan.
Beberapa bulan telah berlalu Niner, kini terdengar kabar jika kondisi istri Simbo semakin parah. Bahkan dokter sudah memastikan jika ia hanya bisa bertahan hidup kurang dari 24 jam. Pedih sekali perasaannya Simbo, padahal besok genap hari ulang tahun istrinya. Itulah mengapa Simbo ini sama sekali tidak bisa memaafkan Mi, sebab darinya lah penderitaan ini hadir. Setelah menguping tangisan Simbo serta mengetahui kondisi istrinya bagaimana, Mi mengajak Il ketemu untuk membicarakan hal tersebut, di mana Rukia diperkirakan bisa bertahan hidup kurang dari 24 jam lagi. Hal itu membuat Mi benar-benar terpukul, bahkan sudah membuatnya putus asa. 이미 늦었어. 그 사람 인생은 어쩌고? 분명히 업고 살아야 돼. 어? 그럼 그렇게 해. 못하겠으면? 그런 사람 두고 싶지 않다. Wah, tambah terpukul si Mi, Kang Il berkata jika Mi tidak bisa menyelamatkan nyawa Rukia, maka Il tidak akan pernah mau lagi melihat dokter Mi berada di sampingnya. Itu artinya Il sudah tidak mau mengenalnya lagi jika Rukia sampai meninggal, padahal keputusan dokter sudah sangat bulat jika Rukia tidak akan pernah bisa terselamatkan. Di esok harinya ada kejadian aneh di rumah sakit. Tiba-tiba ruang rawat istri Simbo terkunci dari dalam. Batang hidung Simbo juga tidak kelihatan entah kemana. Disinilah Mi makin panik hingga memutuskan untuk mendobrak pintu, dan apakah yang mereka lihat? Simbo telah gantung diri tepat di hadapan istrinya. Ia sudah tidak sanggup menanggung beban hidupnya hingga mengambil jalur ini. Mi dan Erna sudah tak karuan, yang ada di pikiran mereka bagaimanapun caranya Simbo ini harus hidup, tapi semuanya sudah terlambat. 죽으면 안 돼. 죽지 마. 샵. 벡터! 붙었어? 야. 나가! 고민수! 그만해! Ternyata Simbo masih dipanjangkan umurnya. Ia hidup kembali. Kata lainnya, si Simbo ini telah mati suri. Simbo dengan penuh keajaibannya bisa terselamatkan. Jelas itu membuat Mi sedikit lega, lalu pergi meninggalkan rumah sakit sambil berlinang air mata. Di malam harinya, Mi kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi Simbo. Simbo sudah baikan, tapi istrinya tetap dalam kondisi kritis. Disinilah Simbo memberitahu Mi keputusan terakhirnya bagaimana. 죽다 살아나니 알겠네요. 살아있다라는 게 행복하다라는 거. 저 사람 생각날 때마다 당신 원망할 겁니다. 당신 용서 안 합니다. 얘기 들었습니다. 저를 살려주셨다고. 당신이 시작했으니까 당신이 보내주세요. 줘야겠네요. Setelah mendapatkan hidayah besar melalui kematiannya, pada akhirnya Simbo melapangkan dadanya. Ia telah memaafkan Mi, bahkan Simbo telah mengikhlaskan istri tercintanya jika memang itu adalah jalan terbaik untuknya. Meski ini sangat berat untuk mereka berdua, lebih-lebih pada Mi sendiri, sebab darinya lah masalah yang penuh lika-liku ini ada. Tapi tidak apa-apa Ner, karena sejauh ini Mi sudah bertanggung jawab atas kesalahan besar yang diperbuatnya, dan semoga istri Simbo tenang di alam sana. Masalah Mi yang satu sudah kelar, namun ia harus menghadapi masalah selanjutnya, di mana jelas-jelas Kang Il kecewa berat atas kepergian Rukia, istri Simbo maksudnya. Dan jika kita ingat janji sebelumnya, Il sudah tidak mau lagi mengenal dokter Mi kan? Nah, untuk memperjelas semua itu, Mi mengajak Kang Il ke salah satu gereja. Melalui tempat suci ini, Mi ingin memberitahu Kang Il suatu hal yang amat serius, di mana dokter Mi benar-benar telah mengutarakan perasaan sesungguhnya terhadap Il. Entah Il ini akan membalas cinta Mi ataukah ia akan tetap teguh memegang janjinya. Ini dia jawabannya. 돌아가. 사랑한다고. 당신이 뭐라든 사랑한다고. 갈게.
Wah, diam sama artinya menolak. Il benar-benar setia dengan janjinya. Mungkin akibat dari semua ini sebab Il sangat mengerti perasaan Simbo. Bagaimana jika kita kehilangan orang yang dicintai? Tapi di sisi lain pasti akan lebih berat jika Il sekarang tega mengubur hidup-hidup perasaannya ke Dr. Mi. Sebab hari kemarin adalah sejarah serta masa lalu, sedangkan hari ini adalah anugerah. Kehadiran Mi maksudnya Ner. Kini masalah baru datang. Terdengar kabar jika sebuah gedung akan runtuh, padahal terpantau ada satu orang pria terjebak di dalam sana. Seluruh tim penyelamat Pak Lukman telah dikerahkan ke TKP. Setelah cukup lama melakukan pencarian, Sabri benar-benar berhasil menemukan pria yang terjebak itu. Namun kondisinya sangat memprihatinkan. Kedua kakinya terjepit beton besar. Sepertinya nyawa pria ini sudah tidak bisa diselamatkan, apalagi dinding yang menahan langit-langit gedung sudah mulai berjatuhan. Dipastikan gedung ini akan runtuh dalam 10 menit ke depan. Nah, agar tidak membuang-buang waktu, Il, Sabri serta rekannya yang lain sudah mati-matian mengangkat beton yang menghimpit kaki si pria. Namun hasil sangat nihil. Betonnya sangat besar, diperkirakan beratnya sekitar 20 ton. Maka mustahil bagi mereka bisa mengangkatnya sementara waktu terus berjalan. Sebenarnya ada cara lain, yaitu menggunakan peralatan pompa udara, namun resikonya sangat besar. Mereka semua bisa terkubur hidup-hidup jika mencoba menggunakan alat itu. Situasi semakin buruk ketika hujan deras mulai menerpa. Pak Lukman mulai khawatir dan memerintahkan mereka semua untuk keluar dari gedung sekarang, karena meninggalkan pria ini adalah jalan satu-satunya. Sebelum mereka semua keluar, pria ini sempat meminta satu permintaan, yaitu menelpon istri dan anak-anaknya. Disinilah kita akan melihat bagaimana kepedulian itu lebih tinggi ketimbang nyawa itu sendiri. Il siap menyongsong kematiannya yang jelas pria ini bisa keluar dengan selamat. 지우하고 제일은 일찍 자. 기다리지 말고 반드시 구조하러 오겠습니다. 그래도 한번 해볼래요? 예. 나 아들 있어. 당장 시간이 없다고 이 자식아! 이봐요. 다시 한 번만 생각해 주세요. 일어나 이 새끼야! 살려주세요. 살고 싶어요. 가이라. 나가자. 강일이 어딨어? 신 새끼들 진짜. 뭐라고 이 새끼야! Terharu jadinya, Il akan mencoba menyelamatkan pria ini menggunakan pompa udara. Entahkah berhasil atau malah sebaliknya. 님은 짝이 있으세요. 시작합니다. 실패하지 않을 겁니다. 정말 참아요. Apa boleh buat, mereka berdua telah terkubur hidup-hidup. Sakit sekali perasaannya Pak Lukman. Ia baru menyadari jika betapa besarnya jiwa Kang Il itu. Ia rela mati demi menolong orang lain. Tangisan Sabri juga tak terbendung saat melihat sahabat sejatinya telah tertimbun reruntuhan bangunan. Sampai pagi mereka melakukan pencarian mayat Kang Il, namun belum ada titik terang. 토사가 무너져 내리는 더 안타까운 일이네요. 물대는 사고가 발생했다고 합니다. 못 찾아! 못 건진다는 거 몰라서 그래! 찾았어요! 대장님! 괜찮으세요? 가이라. 나 물. 물! 개새끼. 야, 이 새끼 어디가? 미수 만나러. 미친. 살아있네. 근데 어디가?
Wah, mereka berdua memang ditakdirkan bersama. Il masih sempat selamat. Semua masalah pada Mi juga sudah ada pada jalan keluarnya. Kini telah usai. Adapun hal yang bisa kita petik dari kisah yang penuh lika-liku ini, tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, ner. Bye. And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need